Darwin berniat buat nyetak hasil foto-foto tadi. Dan pas hasilnya keluar, Darwin notice kalau ada sesuatu yang janggal di foto-fotonya. Semua fotonya ngeblur dan ada kabut tipis yang bentuknya mirip bayangan orang yang lagi berdiri di depan objek foto, Wak. Jadi bayangannya tuh kayak lagi nutupin objek yang lagi di foto gitu, Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di Rabu malam ini aku sengaja upload video lagi, Wak, karena aku punya satu kisah horor yang gak sabar kali pengen aku ceritain ke kalian semua. Kisah horor ini dialami sama wawa aku yang bekerja sebagai fotografer profesional. Awalnya hidup wawa ini berjalan baik-baik aja, Wak. Karirnya lancar, karyanya keren, dan dia ini juga sering mendapatkan job untuk motret di acara-acara penting, ya kan. Tapi suatu hari hidup wawa ini berubah drastis setelah dia motret sesuatu yang seharusnya tidak terlihat sama mata manusia. Sejak saat itu, entah kenapa di setiap hasil foto yang Wawa potret ini, Wak, selalu ada bayangan aneh yang ikut ke foto. Di saat yang sama, Wawa ini juga mulai ngalamin rentetan kejadian mistis yang tidak bisa dicerna akal sehat. Dan seramnya lagi, selain Wawa, Wak, orang-orang di sekitarnya Wawa ini juga kena teror mistis yang sama. Nah, usut punya usut, teror itu ternyata ada kaitannya sama masa lalu yang selama ini Wawa coba kubur rapat-rapat. Tapi mau sekeras apapun dia berusaha ngelupain semuanya, teror itu malah makin nyata, makin dekat, seolah-olah ngingetin dia kalau ada sesuatu kesalahan yang harus segera dia tebus. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out! Oke, jadi kisah ini dikirim sama aku yang bernama Darwin. Halo Darwin. Nah, pengalaman horor Darwin ini, Wak, bermula waktu Darwin baru pacaran sama wanita cantik yang bernama Pia. Sebagaimana pasangan yang baru jadian nih, waktu itu hubungan mereka ini lagi romantis-romantisnya lah, Wak. Tiap hari mereka chattingan, jalan bareng, dan juga rasanya macam dunia tuh milik berdua lah, ya kan. Sampai suatu hari Darwin ini ngajak Pia untuk datang ke acara reuni bareng teman-teman kuliahnya. Nah, malam itu suasananya seru kali, Wak. Mereka ngobrol, ketawa-ketawa, dan juga nostalgia masa-masa kuliah dulu. Saking asyiknya ngobrol, Wak, mereka ini nggak sadar waktu sudah larut malam. Akhirnya Darwin dan Pia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Nah, malam itu mereka pulang naik mobil, Wak. Pia nih yang nyetir, pacarnya, sementara Darwin duduk di sampingnya. Di sepanjang perjalanan, Darwin ini sesekali ngegombalin Pia. Ih, malam ini kamu cantik kali lah, yang gak salah aku jadiin kamu pacar aku gitu. Pia pun malu-malu pula kan, kamu ini bisa aja sih ngegombalnya gitu. Terus itu mereka bercanda-bercanda sambil nyusurin jalanan sepi. Nah, di tengah suasana yang tenang itu, Wak, Pia ini mulai kehilangan fokus gara-gara sibuk nanggepin rayuannya dari si Darwin. Karena nggak fokus itu, Pia nggak ngeh kalau di depannya ada perempuan yang lagi berdiri di tengah jalan. Belum sempat ngerem, Wak, dar! Suara benturan keras itu pun bikin mereka berdua teriak, kaget gitu semuanya kan. Pia langsung gemetar, jantungnya berdebar kencang. Win, astaga, gimana nih? Cewek itu jatuh, ketabrak. Apa kita bawa dia ke rumah sakit aja ya? Bukannya bantu, Wak, Darwin ini malah nyalahin Pia. Kamu sih nyetirnya nggak fokus. Udah jangan keluar. Mending putar balik aja sekarang, mumpung belum ada yang lihat, kata si Darwin, Wak. Nah, kebetulan di jalan itu memang cuma ada mobil mereka aja. Jadi mereka punya kesempatan tuh untuk kabur, ya kan. Nah, awalnya Pia ini ragu, Wak. Dia sempat nengok tuh ke kaca spion dan ngelihat betulan tubuh perempuan itu masih tergeletak di tengah jalan. Jantung Pia juga udah berdebar-debar di situ kan. Dia ngerasa takut sekaligus juga merasa bersalah. Tapi Darwin, pacarnya ini, malah nekat. Wah, udah Pia cepat, nanti kita ketahuan. Dengan tangan gemetar, Pia pun akhirnya nurutin lah itu ucapannya Darwin. Dia langsung tancap gas dan melajukan mobilnya, Wak, meninggalkan tubuh perempuan tidak berdosa itu di tengah malam yang sunyi. Malam itu Pia sama Darwin sadar kalau mereka baru saja ngelakuin kesalahan besar. Dan sejak saat itu hidup Pia sama Darwin pun mulai berubah drastis, Wak. Nah, setelah kejadian nabrak cewek tadi, Wak, terus kabur, Darwin sama Pia ini berusaha melanjutkan hidup mereka meskipun terus dihantui sama rasa bersalah. Tapi biar nggak terus kepikiran nih, Wak, ya, mereka ini sepakat untuk ngelupain kejadian itu seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Cuman selang beberapa hari kemudian mulai ada nih, Wak, kejadian-kejadian aneh yang menimpa Darwin sama si Pia. Jadi ceritanya waktu itu Darwin ini dapat job motret acara di kampusnya. Nah, pas Darwin ini mau ngefoto orang-orang yang hadir, tiba-tiba dia ngelihat ada sesosok makhluk di layar kameranya. Sosok itu perempuan, rambutnya panjang, bajunya putih, wajahnya pucat, dan dia berdiri di tengah kerumunan orang yang mau difoto itu tuh. Nengok itu, Darwin kaget ya kan, apa nih? Dia refleks langsung noleh ke arah kerumunan. Tapi ternyata di sana nggak ada si sosok perempuan itu, Wak. Hilang si perempuan ini. Darwin berusaha tenang ya kan, dan dia kembali lagi ngelanjutin aktivitas. Udahlah, mungkin
aku salah tengok tadi. Mungkin juga perempuan udah langsung pergi gitu kan. Tapi ternyata gangguan itu nggak berhenti di situ aja. Sepulang dia dari acara, Wak, Darwin berniat buat nyetak hasil foto-foto tadi. Dan pas hasilnya keluar, Darwin notice kalau ada sesuatu yang janggal di foto-fotonya. Semua fotonya ngeblur dan ada kabut tipis yang bentuknya mirip bayangan orang yang lagi berdiri di depan objek foto, Wak. Jadi bayangannya itu kayak lagi nutupin objek yang lagi di foto gitu, Wak. Nah pas lihat itu, Wak, Darwin pikir, oh ini lensa kameraku nih mungkin yang rusak ya kan. Darwin pun memutuskan untuk nyamperin temennya yang lebih paham soal kamera. Dia nanya kan, Wak, ini lensaku rusak apa ya? Kok semua fotoku jadi ngeblur gini? Nah temen Darwin pun langsung ngecek lah itu kameranya. Terus dia bilang, aman kok ini Win, lensanya nggak ada masalah. Itu efek cahaya aja kali tuh. Nah denger itu Darwin pun ngangguk-ngangguk aja, Wak, dengan perasaan yang agak lega. Kan betul kan, perasaan aku aja orang baik-baik aja kok lensaku. Nah di saat si Darwin ini mulai tenang, Pia pacarnya itu justru sebaliknya, Wak. Belakangan itu dia seringkali ngerasa kayak ada yang ngikutin dia gitu dari belakang. Tapi tiap kali ditengok gak ada siapa-siapa. Dan gak cuman itu aja, Wak. Satu kali Pia juga pernah ngalamin hal aneh di kamar mandi. Jadi waktu itu, waktu dia lagi di kamar mandi, tiba-tiba pintunya kekunci dari dalam. Gak bisa dibuka sama sekali, Wak. Terus di detik berikutnya muncul sosok perempuan rambutnya panjang. Dia basah kuyup, wajahnya pucat, dan dia perlahan jalan gitu mendekat ke arahnya si Pia sambil natap tajam. Paniklah si Pia kan, dia coba dorong-dorong pintu sambil teriak-teriak minta tolong, tolong aku. Pintunya sama sekali nggak bergerak, Wak. Nggak. Dan pas tangan perempuan itu hampir nyentuh lehernya si Pia, Pia langsung kebangun dari tidurnya. Mimpi dia, napasnya langsung ngos-ngosan, jantungnya berdetak kencang kali. Dan sejak mimpi buruk di siang itu, dia lagi tidur siang, Wak. Pia makin yakin kalau ada sesuatu yang betulan lagi ngikutin dia. Dia nggak lega, dia pasti, ini ada yang ngikutin aku nih gitu. Semua kejadian itu bikin si Pia mikir, ini pasti bukan kebetulan ini pasti ada yang nggak beres di sini nih. Tapi apa ya? Apa karena aku nabrak orang waktu itu ya? Akhirnya si Pia ngajak si Darwin untuk pergi ke lokasi tempat dia nabrak si cewek itu kemarin. Tapi pas nyampe di sana udah nggak ada jejak apa-apa, Wak, selain ada baliho yang ambruk gitu loh. Dia nanyalah ke orang yang jualan yang dekat situ kan. Dia bilang, "Bang, kayaknya di sini abis ada kecelakaan ya, Bang? Ada yang meninggal nggak, Bang?" "Oh, nggak ada tuh, Mbak. Cuman balihonya aja yang lagi rusak," gitu. Nah denger itu Pia sama si Darwin agak lega, Wak. Oh berarti aman nih. Kalau gitu udah kita balik aja lah yang gitu. Tapi di sepanjang perjalanan pulang, Wak, Pia ini masih terus kepikiran. Entah kenapa dia tuh ngerasa macam ada orang yang ngeliatin dia gitu. Padahal pas ditengok gak ada apa-apa. Pas udah nyampe rumah, Pia ini masih terus ada ngerasa janggal. Akhirnya dia inisiatif tuh untuk ngebuka foto-foto yang dipotret sama si Darwin. Dan pas dicek, Pia baru sadar bayangan kabut itu selalu muncul di sekitar objek yang difoto sama si Darwin. Kadang ada di belakang, kadang di depan, di samping. Pokoknya bayangan itu macam udah ngasih pesan gitu loh, Wak. Dan tanpa Pia sadari ternyata semua gangguan itu bukan muncul tanpa alasan, Wak. Ada sesuatu di masa lalunya si Darwin yang belum selesai dan kini mulai bangkit untuk menuntut keadilan. Masa lalu apa? Masuk. Nah jadi, Wak, seiring berjalannya waktu, keanehan yang dialami sama Darwin ini makin sering muncul lagi. Hampir di setiap jepretan Darwin itu selalu aja ada kabut putih tuh. Padahal lensa kameranya nggak lagi rusak sama sekali loh ya. Nah Pia yang tahu soal ini akhirnya curiga, Wak. Dia bawalah foto-foto itu ke orang yang lebih paham lagi tentang fotografi. Tujuannya untuk mastiin apakah ini cuma efek kamera aja atau ada hal lain di balik semua itu. Nah dari situlah Pia dapat jawaban yang bikin merinding, Wak. Si ahli itu bilang, "Mbak, Mas, ini bukan efek kamera. Ini memang betulan sosok arwah yang belum tenang." Memang, Wak, hal-hal kayak gini sering kejadian kan. Banyak kok kasus di mana sosok gaib itu baru kelihatan setelah fotonya dicetak. Pas dijepret nggak ada apa-apa nih. Tapi pas dilihat ulang, tiba-tiba ada tuh muncul bayangan aneh atau sosok-sosok samar lah gitu kan. Wah, yang ngirim KHW ke kita juga banyak juga yang ngalamin hal kayak gini. Jadi ini sempat dianggap sesuatu yang biasa. Tapi waktu dengar omongan si ahli itu, si Pia jadi curiga. Apa jangan-jangan pacar aku, si Darwin ini pernah buat salah ya? Kok gangguan ini ngarah semuanya ke dia? Pertanyaan itu terus berputar di benaknya si Pia, Wak. Sampailah pada suatu hari, Pia ini nemu ada album foto lama yang udah berdebu kali, Wak, di apartemennya si Darwin. Pia buka lah album itu. Dan di sana di album itu ada foto Darwin sama seorang wanita. Wajahnya cantik, rambutnya panjang, badannya langsing, dan dia kelihatan mesra kali sama si Darwin ini, Wak.
ini mantan pacarnya Darwin apa ya gitu. Nah karena penasaran, Pia nemuin lah si Darwin buat nanyain langsung tuh soal si foto itu. Sayang, kok kamu masih nyimpen foto cewek lain sih di sini? Ini siapa? Mantan pacarmu kah? Kata gitu. Wah, di situ Darwin kaget Wak, dan dia macam kelihatan nggak suka gitu. Ah udahlah, jangan bahas dia lagi. Aku udah putus kok sama dia gitu katanya. Nah karena si Darwin kelihatan emosi, Pia jadi makin penasaran. Iya, putusnya kenapa? Kalian berantem? Cobalah cerita sama aku. Awalnya Darwin nggak mau jujur Wak, tapi setelah akhirnya didesak-desak terus sama si Pia kan, akhirnya dia mau membuka cerita lama soal masa lalunya. Jadi menurut ceritanya si Darwin, waktu kuliah dulu dia sempat dekat sama cewek cantik namanya Lilis. Lilis ini orangnya pintar, lugu, dan tergolong mahasiswa berprestasi di kampusnya. Dan justru karena keluguannya itulah si Darwin ini berniat ngedeketin dia. Dan sebagaimana cowok yang lagi PDKT, awalnya ya pasti Darwin bersikap manis, perhatian, dan juga selalu ada lah gitu untuk si Lilis kan. Tapi ternyata semua itu cuman akal bulusnya aja supaya dia bisa manfaatin keluguannya si Lilis. Begitu si Darwin ini udah dapat apa yang dia mau, sikap Darwin langsung berubah total Dia jadi dingin, cuek, bahkan dia juga ninggalin Lilis tanpa kabar gitu loh. Sementara pas dijauhin sama si Darwin ya Lilis yang jadi sering galau Dia berharap Darwin ini bisa balik hangat lagi kayak dulu, bisa balik perhatian lagi, sayang lagi sama dia gitu kan. Tapi sayangnya Darwin malah makin menjauh dan bikin si Lilis ini makin ngedown. Mirisnya di tengah kegalauan itu Lilis ini malah ngalamin kejadian tragis yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dimana pada suatu hari Lilis malah jadi korban tindak pelecehan seksual di kampusnya sendiri. Hal itu tentunya ninggalin luka yang dalam kali untuk si Lilis kan Dan tragisnya lagi Darwin tahu loh soal kejadian itu. Tapi yang dilakukan apa? Dia malah ngelakuin sesuatu yang semakin bikin si Lilis ini dirugikan. Ya kalian bayangin aja orang yang Lilis sayang, orang yang Lilis percayai malah ikut andil ngancurin hidupnya si Lilis. Sejak kejadian itu Lilis pun mulai menarik diri dari lingkungannya. Dia jarang keluar rumah dan tentunya dia juga jadi sering nangis sendirian. Seiring berjalannya waktu, Lilis juga makin kehilangan semangat hidupnya. Sampai akhirnya di satu malam yang sunyi, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sambil berharap luka itu akan hilang. Mati dia. Tapi ternyata rasa sakit yang dirasain sama Lilis ini gak ikut mati. Meski nyawanya sudah tidak ada, sebagian dari hati kecilnya masih belum tenang dan terus mencari keadilan atas semua yang dia alami. Arwah Lilis yang belum tenang inilah yang menjadi awal mula datangnya gangguan mistis di hidupnya Darwin dan Pia pacar barunya. Inilah sebabnya. Kira-kira akankah Darwin mau mengakui semua kesalahannya? Dan apakah kalian familiar sama kisah tadi? Familiar nggak? Kalau kalian ingat, dulu kalian di tahun 2004 pernah ada film horor dari Thailand yang judulnya Shutter, ya kan? Ingat kan? Film itu memang viral kali dan sampai sekarang pun masih dianggap salah satu film terbaik di dunia kategori horor. Banyak orang yang memuji film ini karena katanya tuh seramnya dapat, ceritanya dalam, dan endingnya juga bikin merinding sebadan-badan. Dan sekarang kisah legendaris itu akhirnya dibikin versi Indonesianya. Tentunya di versi Indonesia ini bakal ada sentuhan khusus yang agak beda sama versi aslinya. Tapi kalian gak perlu khawatir soalnya aura mistis dari kisah ini masih dipertahankan dari versi aslinya. Film ini juga gak cuman soal kisah horor aja, tapi juga kisah yang punya banyak sekali pesan moral, khususnya soal kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dan yang menyedihkannya, kadang pelaku kekerasan seksual ini bukan orang asing, tapi justru orang yang paling dipercaya, macam temannya, sahabatnya, atau bahkan pacarnya sendiri. Dan gak jarang orang-orang kayak gini nih manfaatin keluguan korban untuk ngelakuin rencana jahat mereka. Lewat kisah ini kita seperti diingatkan kalau dosa dan kesalahan pada orang lain itu tidak bisa hilang meskipun waktu sudah berlalu. Dan sekalipun yang bersangkutan sudah nyoba nutupin, rasa bersalah itu pasti bakal terus ngantuin si pelaku ini, bahkan muncul lagi dalam bentuk yang paling tidak dia sangka-sangka, ya kan? Kayak dialamin sama si Darwin tadi ini. Pokoknya kisah ini seru kali buat ditonton, tegangnya dapat, dan juga tentunya alur ceritanya menarik untuk disimak. Dan serunya lagi, film Shutter versi Indonesia ini bakal dibintangin sama artis-artis keren kayak Vino G. Bastian, ada Anya Geraldine, ada Niken Anjani, ada Doni Alamsyah, dan juga sederet artis keren lainnya. Makanya aku saranin kalian untuk nonton film Shutter versi Indonesia yang akan tayang sebentar lagi di bioskop tanggal 30 Oktober
nanti. Jangan lupa ajak sahabat, teman, pacar, atau juga keluarga kalian untuk nonton film Shutter versi Indonesia di bioskop kesayangan kalian. Karena film ini recommended sekali untuk bisa ditonton, Wak. Oke, jadi sekian dulu dari aku. Terima kasih banyak yang sudah nyimak sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!